warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak semua, hari ini kita akan memulai pelajaran. Materi kita hari ini itu tentang news item text. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Persingkat waktu, Bapak akan menanyakan pertama-tama tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang news item text, atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah teks berita. Katanya Sekar, apakah Sekar tahu apa itu berita? Teks berita spesifiknya? Ya, tahu Pak. Teks yang menginformasikan pembaca pada suatu peristiwa yang terjadi. Bapak akan menampilkan sebuah video. Welcome to the Voice of America's Newswords. In December 2019, health experts became aware of a fast-spreading virus in Wuhan, China. Coronavirus. The new coronavirus may have started in a market that sold wild animals. It has spread to 6 continents, causing more than 3,000 deaths. The disease has been named COVID-19. A coronavirus belongs to a large family of viruses. It enters the body through the nose or mouth and passes into the lungs, causing illness. In humans, coronaviruses are usually spread by drops of fluid put into the air from an infected person. Okay, enough. That is the origin of COVID-19. Itu adalah berita dari VOA News tentang asal-usul dari corona, the origin of coronavirus. Bapak mau tanya kepada si Mudatul Ulfa. Di situ tadi disebutkan asal muasal dari corona. Ya, asal muasal corona. Kira-kira menurut Mudatul, apa fungsi dari video itu tadi? Fungsi dari informasi itu tadi untuk kita sebagai masyarakat, fungsinya apa? Social functionnya, fungsi sosial dari video tersebut. Menurut Mudatul, bagaimana? Menurut Mudatul, silakan. Menurut saya, fungsi video yang disampaikan tadi untuk menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap penyebaran corona dan selalu memakai masker dan mencuci tangan. Good job. Then after that, the material we are going to discuss, we are going to learn today is about news item text. And then after you learn this material, you will be able to first comprehend social function, generic structure, and language feature of news item text. The second, you will be able to identify social function, generic structure, and language feature of news item text. Jadi setelah mempelajari ini, kalian akan mampu untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur generik, dan fitur kebahasaan dari teks news item. Nah, what is news item text? Which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. It reports an important event that should be known by many people. Jadi, news item itu, berita itu adalah sebuah teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian pada hari itu atau hari sebelumnya. Ya, kejadian itu dapat dinyatakan
bernilai berita atau penting. Newsworthy itu bernilai berita, or important, penting. Jadi news item itu kebanyakan dia adalah fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, itu dijadikan berita. It reports an important event that should be known by many people. Jadi news item itu melaporkan kejadian penting yang supaya diketahui oleh banyak orang. Itu pengertian news item text. Dan coba kalian bacakan teks berita yang sudah ada di lembar kerja kalian tentang final examination. Ya, bergantian membacanya dengan cara pengucapan yang benar. In the elementary school, number of students that failed reaches hundreds in all of the school around Indonesia. At least about 698 children do not pass this test. This figure dropped dramatically from the previous year, which reached 874 children. Meanwhile, the number of students who did not pass even worse that touched the figure of 749 years ago. This is due to a mismatch to shine exam with questions test. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, selanjutnya coba kalian analisa teks tersebut yang itu tadi. Kalian analisa fungsi sosialnya apa teks tersebut, kemudian generic structure-nya seperti yang kalian lihat tadi, perhatikan tadi generic structure-nya apa saja yang ada di situ. Minimal satu orang itu satu menyebutkan. Kemudian language features-nya. Ya, language features-nya apa saja, ciri-ciri bahasanya di situ apa saja, yang simple present itu apa, cirinya di situ, itu nanti kalian sebutkan. Oke, Bapak beri waktu 5 menit. Coba kalian perhatikan dulu. Silahkan matikan mikrofonnya terlebih dahulu. Ya, oke, kalian tadi sudah diberikan tugas untuk menganalisa teks news item yang sudah ada di bahan ajar. Silakan dari kalian untuk mengemukakan hasil analisa kalian terhadap teks news item yang sudah diberikan tersebut. Sekar. Ya, Pak. Generic structure of news item atau struktur dari teks berita dari final examination will be held. Strukturnya dari main event itu ada di paragraf 1 karena menceritakan kejadian dalam bentuk ringkasan. Kalau struktur elaboration ada di paragraf 2 karena menceritakan latar belakang dan menguraikan apa yang telah terjadi. The resource of information itu ada di paragraf 3 karena mengandung komentar atau pendapat dari penulis dan umumnya yang terjadi di masyarakat. Tugas yang terakhir itu sudah Bapak upload di Google Classroom. Itu ada teks di sana. Silahkan kalian analisa dan kalian jawab di form Google Formulir berkaitan dengan teks news item. Silahkan kalian isi. Silahkan kalian buka Google Classroom.
Sudah ada? Oke, baik, sudah ada satu orang yang mengumpulkan. Silakan yang lainnya untuk mengumpulkan tugasnya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, nanti tugasnya silahkan diselesaikan di Google Classroom. Kita lanjut ke penutup saja karena waktu kita sudah mau habis. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita merefleksikan dulu terlebih dahulu. Kita ulas, kita berikan kesimpulan terhadap materi kita pada hari ini. Oke, sebelum Bapak menyimpulkan, silahkan kalian coba menyimpulkan dulu tentang materi kita pada hari ini. Bapak minta kepada Sekar berikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini dan apa yang Sekar dapatkan dari materi hari ini. Silahkan. Kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu bahwa teks berita merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat, karena dengan begitu masyarakat bisa tahu berita-berita yang terjadi di luar sana, yang berita penting yang terjadi yang tidak diketahui masyarakat di luar daerah tersebut. Oke, thank you Sekar, good. And then yang terakhir Bapak minta kepada Mita untuk menyimpulkan apa yang Mita dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Saya dapatkan pada pembelajaran kita hari ini bahwa teks berita itu sangat penting untuk semua orang. Jadi orang yang tidak tahu bisa mengetahui berita tersebut tanpa ada di tempat kejadian. Thank you very much. Oke, materi kita itu seperti yang kita tahu hari ini tentang text news item. Itu teks berita. Teks berita yang mana seperti yang sudah dijelaskan bahwa teks berita itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang suatu event atau insiden yang bernilai berita atau penting, baik itu pada hari itu atau hari sebelumnya yang sudah lampau, tapi dia masih bernilai berita. Nah, itu adalah teks berita. Setiap hari kita pasti melihat, menonton di televisi ada berita, kemudian di surat-surat kabar media online itu banyak berita, bahkan di Facebook juga sering kita lihat berita. Jadi itu banyak berita-berita yang penting yang bukan hoax ya. Jadi berita yang bukan hoax, jadi berita itu fakta, bukan hoax. Hoax itu berita yang dibuat-buat ya, berita yang dibuat-buat. Oke, itu saja mungkin materi kita pada hari ini. Silahkan kalian selesaikan tugas di Google Classroom supaya Bapak bisa berikan nilainya nanti. Oke, kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.